Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi semangat untuk menuntut ilmu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang senangnya belajar surat An-Nasr. Semoga dengan video ini kalian dapat memahami makna surat An-Nasr dengan baik dan benar, serta membaca dan menulis sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, hendaklah kita membaca doa terlebih dahulu. Mari anak-anak kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, selanjutnya kita menyimak video selanjutnya. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini 3.1, memahami makna Quran surat An-Nasr dan surat Al-Kautsar. Bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang harus dipelajari dan harus dijadikan pedoman hidup. Belajar membaca Al-Quran dengan benar, belajar menulis, menghafal, juga belajar memahami makna dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala dan menjadi penolong bagi kita. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan kebaikan yang dihitungnya per huruf. Contohnya Alif Lam Mim. Dapat berapa kebaikan anak-anak? Ya, 3 kebaikan. Alif 1, Lam 1, dan Mim 1. Jadi kita mendapatkan 3 kebaikan. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, berapa kebaikan yang kita terima? Tentunya banyak pahala yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Maka dari itu, kita biasakanlah membaca Al-Quran setiap hari. Boleh ketika selesai sholat subuh, ataupun setelah sholat maghrib, dan waktu yang lainnya. Dan agar mendapatkan pahala yang sempurna, maka kita harus membacanya dengan benar, dengan tartil, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya. Oke anak-anak, maka dari itu pada kesempatan kali ini kita mempelajari surat An-Nasr. Lalu siapa yang tahu arti An-Nasr? Ya, An-Nasr artinya pertolongan. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat, yang dimana surat An-Nasr ini surat ke-110 dalam Al-Quran. Dan surat An-Nasr diturunkan di Mekah, tapi termasuk surat Madaniyah karena turun sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan nama surat An-Nasr diambil dari ayat pertama, Idza jaa nasrullahi wal fath. Selanjutnya kita membaca surat An-Nasr. Yang pertama, Bapak membaca, kalian menyimak. Yang kedua, Bapak membaca, lalu kalian ikuti. Dan yang ketiga, Bapak membaca dengan artinya dan kalian menghafalkannya. Mari, yang pertama Bapak membaca dan kalian menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
Baik anak-anak, selanjutnya yang kedua, Bapak membaca lalu kalian ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. 1, 2, 3. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 1, 2, 3. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 1, 2, 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. 1, 2, 3. Innahu kana tawwaba. Selanjutnya yang ketiga, Bapak membaca dengan artinya, kalian hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Shadaqallahul azim. Selanjutnya asbabun nuzul surat An-Nasr. Asbabun nuzul yang artinya sebab-sebab turunnya surat An-Nasr. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menceritakan sebab-sebab turunnya surat An-Nasr. Suatu ketika Rasulullah SAW memasuki kota Mekah setelah mendapat kemenangan. Beliau memerintahkan kepada Khalid bin Walid untuk memasuki kota tersebut dari arah dataran rendah, yaitu untuk menjemput dan memorak-porandakan tentara kafir Quraisy yang sengaja akan menyerang tentara Rasulullah SAW. Khalid bin Walid, yaitu panglima yang gagah berani, mendapat perintah pula untuk melucuti dan merampas senjata tentara kafir Quraisy. Setelah benar-benar mendapat kemenangan, dan itu pun diperhatikan secara serius oleh Saifullah atau Khalid bin Walid, setelah nyata kemenangan berada di pihak Rasulullah SAW, maka orang kafir Quraisy berbondong-bondong dari penjuru kota Mekah datang menghadap Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya. Pada saat peristiwa bersejarah ini berjalan sebagaimana kehendak Allah, maka
Jibril datang menghadap Rasulullah SAW dengan membawa ayat-ayat yang terkandung dalam surat An-Nasr, yakni memerintahkan agar mereka bertasbih dan memohon ampunan dosa manakala mendapat kemenangan dan kebahagiaan. Mereka wajib bersyukur dengan berzikir, memperbanyak tasbih dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, surat ini diturunkan sebagai kabar gembira bagi kaum muslimin atas perjuangannya. Kabar gembira yang dimaksud adalah pertolongan Allah bagi Rasulnya atas masuknya orang-orang kafir Quraisy ke Mekah ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Saat peristiwa penaklukan kota Mekah, surat ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, namun tidak termasuk surat Makkiyah karena turun sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Selanjutnya, pesan pokok surat An-Nasr. Surat ini membuat kabar gembira bagi Rasulullah SAW dan bagi kaum muslimin. Kabar gembira ini berupa pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi Rasulnya dalam peristiwa penaklukan kota Mekah. Dengan banyaknya orang yang masuk agama Islam dengan berbondong-bondong, maka Bapak akan menyebutkan pesan pokok surat An-Nasr. Pesan pokok surat An-Nasr ini ada 4. Yang pertama, janji Allah Subhanahu wa taala akan datang dan Islam akan mendapat kemenangan. Yang kedua, perintah membaca tasbih, tahmid dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala saat terjadi peristiwa yang menggembirakan. Yang ketiga, kemenangan dan kesuksesan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Yang terakhir yaitu yang keempat, kita harus peduli sebagai pengamalan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penolong. Dan Rasulullah bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, wallahu fi auni 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhihi." Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Jadi inti dari hadis ini, kita hendaklah mengamalkan sikap tolong menolong kepada saudara kita dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, agar suatu kelak nanti ketika kita kesusahan, ketika kita membutuhkan pertolongan, maka Allah akan menolong kita dalam bentuk apapun itu. Baik, terakhir Bapak akan mengasih tugas kepada kalian, yaitu membuat video menghafal surat An-Nasr dengan baik dan benar sesuai kaidah-kaidah tajwid. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat mengamalkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar ilmu kalian bermanfaat dan menjadi berkah di dunia dan di akhirat. Sebelum salam, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, syukran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.